번만이라도 솔직하게 말해주면 안 됩니까? 과장님은 알고 계시지 않습니까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Sewaktu kecil, setiap Sehyun bermain dengan kakaknya itu selalu diperhatikan sama ayahnya. Karena notabene-nya, ayahnya nggak mau kalau misalkan Sehyun itu masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya. Jadi setiap dia bermain sama kakaknya, ayahnya selalu mengawasi dengan tatapan yang sinis banget. Makanya kondisi Sehyun itu hingga besar menjadi seperti sekarang dan sangat introvert, bahkan juga sinis banget kepada orang lain. By the way, Jung Hyun ketika dia udah pulang dari rumahnya Sehyun, dia masih meninggalkan pesan dan berpesan kepada Sehyun untuk tetap memakai jam tangan yang dia berikan. Setelah itu Sehyun ditelepon sama ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa mereka masih perlu untuk bertemu kembali karena ayahnya belum selesai dengan permainannya. Tapi Sehyun mengatakan bahwa mulai sekarang dia bakal mengurus semuanya sendirian. Namun ayahnya bilang, emang kamu bisa sendirian tanpa aku? Nantinya ayahnya percaya bahwa Sehyun bakal datang sendiri kepada ayahnya untuk meminta tolong. Sementara itu, di kantor polisi, kepala mereka itu marah banget kepada Jung Hyun dan juga rekan-rekannya karena sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali dari kasus yang mereka tangani. Kemudian Jung Hyun mengatakan bahwa ada perkembangan yang didapatkan dari kasus drum biru, di mana foto anak yang mereka dapatkan di korban yang terakhir itu ada hubungannya dengan kasus drum biru. Nah, akhirnya setelah penemuan itu, bos mereka bilang, "Oke, mereka diberi waktu 1 minggu untuk menangkap pelakunya." Setelah itu, bosnya Jung Hyun bilang bahwa gimana kalau misalkan Jung Hyun bertemu dan juga bekerja sama dengan detektif Han yang merupakan orang yang cukup dekat dengan Jung Hyun. Cuma kantor polisinya berbeda. Dan sebelum menghubungi detektif Hong, Jung Hyun mencoba untuk menghubungi Sehyun dulu, cuma nggak diangkat sama sekali. By the way, Sehyun pada hari itu masuk lagi ke kantornya dan dia pergi ke ruang lab untuk analisa gen. Nah, kemudian dia meminta tolong nih untuk memberikan dia data-data yang dia butuhkan. Cuma orang yang memegang data itu lagi nggak ada di ruangan, cuma Sehyun bilang dia butuh cepat. Akhirnya temannya bilang bahwa oke, ntar aku cari dulu orang tersebut. Nah, momen itu dimanfaatkan sama Sehyun untuk meletakkan sampel rambut yang udah dia siapkan. Nah, kemudian sampel baju yang dia ambil dari laci, dia letakkanlah rambut itu di sana, tapi dia harus buru-buru karena rekannya itu udah mulai datang ke ruangan itu lagi. Dan untung aja Sehyun gak ketahuan dan dia bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan rekan-rekannya nggak curiga sama sekali dengan So Sehyun. Nah, sementara itu ayahnya Sehyun ternyata udah gerak duluan juga nih. Dia bakal mengirimkan rekaman yang udah merekam Sehyun di hari kejadian di mana korban ketiga itu dihabisin sama Sehyun. Itu direkam sama dia dan dia pura-pura mengantar baju laundryan ke kantor polisi. Sekalian tujuan utamanya adalah untuk mengirimkan paket tersebut. 검체 목록은 왜? Terus kan Sehyun bertemulah dengan seniornya ini dan dibahaslah sama dia tentang penipuan data, penghapusan data yang dilakukan sama Sehyun, di mana dibilang sama temannya itu bahwa semuanya udah dikasih tahu sama Jung Hyun. Namun yang membuat temannya bertanya-tanya adalah alasan Sehyun melakukan hal itu. Karena kan mereka nggak boleh dong memasukkan data seperti itu. Seharusnya ada tujuannya, apalagi ini Sehyun bergerak sendiri tanpa memberitahukan direktur mereka juga. Dan temannya juga bilang bahwa kasus itu udah ditutup karena pelakunya udah ditangkap. Nah, bingunglah si Sehyun. Dan dibilang juga setelah itu direktur mereka bakal ngobrol sama Sehyun dan dia menghadiahkan Sehyun bunga mawar ini. Tapi Sehyun buang bunganya karena dia enggak suka. Sementara itu, Jung Hyun akhirnya bertemu nih dengan seniornya detektif Hong, lalu mereka ini sebenarnya pengen bekerja sama kan tentang kasus tong biru itu. Cuma seniornya ini bilang bahwa kayaknya itu bakal sulit banget karena kasus itu nggak pernah terpecahkan hingga sekarang. Dan juga dia harus memastikan rekan-rekannya juga mau ikut membantu mereka, tapi sekarang rekan-rekannya juga ogah-ogahan untuk mengungkap kembali kasus tersebut. Jadi ya itu cukup sulit sih. Cuma Jung Hyun berharap banget bahwa seniornya ini detektif Hong mau ngebantu mereka. Pas udah balik lagi ke kantornya, Jung Hyun diinformasikan nih sama anggotanya bahwa mereka menemukan paket dan itu seperti rekaman dan mereka akhirnya membuka rekaman tersebut dan betapa kagetnya mereka ketika mereka melihat isinya, di mana ternyata itu merekam Sehyun lagi menggeret sebuah koper.
Sementara itu Sehun dipanggil sama direkturnya dan meminta Sehun untuk menuruti permintaan dia. Tapi Sehun tetap aja kan, dia itu nggak pernah mau mendengarkan permintaan direkturnya ini. Pokoknya dia bakal tetap bergerak sendiri dan bakal mengungkap semuanya sendirian dan nggak mau lagi untuk menutupin hal-hal yang disuruh sama direkturnya ini. Nah akhirnya mereka berdebat dan karena Sehun malas, akhirnya dia langsung pergi keluar dari ruangan direkturnya. Nah terus lokasi kerjanya Sehun juga diinformasikan kepada Jung Hyun bahwa itu dibatalkan untuk sementara waktu gara-gara kasus Sehun itu mencuat tentang pemalsuan data. Makanya ruangannya dia juga itu digeledah semuanya dan barang-barangnya dibawain. 지금 들어가실 수 없습니다. 어떻게 책임지실 건데요? Kebetulan ibu Dr. Oh juga ada di sana dan dia marah kepada Sehun karena sudah memalsukan tentang data anaknya. 우리 아들 사건 증거 조작도 네가 한 거니? Terus Sehun bilang, tunggu dulu bu, anak ibu juga nggak sama baiknya kayak aku. 줄 아십니까? Gara-gara itu Sehun ditampar sama ibunya Dr. Oh. Nah karena udah nggak terkendali lagi, akhirnya ibu Dr. Oh dibawa pergi dari sana sebelum amarahnya semakin membara. Nah rekannya Sehun juga nanya sama dia dan memastikan apakah Sehun betul memalsukan data itu, karena dia nggak percaya Sehun melakukan itu. Nah nggak lama setelah itu datang juga Jung Hyun dan menyuruh temannya Sehun untuk keluar sebentar karena dia mau ngobrol berdua dengan Sehun. Nah dia tanyalah alasan Sehun memalsukan data itu, tapi Sehun tidak memberikan jawaban yang tepat ataupun yang bisa diterima sama Jung Hyun. Nah setiap pertanyaan yang diajukan sama Jung Hyun, Sehun tuh ngejawabnya kayak ya nggak memuaskan gitu loh. Terus Jung Hyun juga menunjukkan rekaman dari Sehun yang terekam ketika dia membawa koper pada malam di mana ditemukannya korban ketiga. Tapi Sehun bilang bahwa dia itu nggak tahu menahu tentang hal tersebut. Jadinya Jung Hyun nih bingung nih mau percaya lagi sama Sehun ataupun enggak gitu loh. Dan ketiga juga ditanya tentang kasus Tong Biru, tentang kakaknya Sehun yang bernama Go Eun-soo, apakah Sehun kenal ataupun tidak. Sehun cuma bilang kayak gini aja, kalau misalkan pelakunya udah tertangkap, mereka nggak usah bertemu lagi. Nah makin bingunglah Jung Hyun dengan jawabannya Sehun ya kan. Lalu Sehun pergi dari sana sambil ngerasa sakit hati banget dan dia juga menangis. Nah sebenarnya kan kok tinggal cerita aja, geblet. Oke, gimana kira-kira kelanjutannya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.